Mari Bros, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh berkumpul melalui video atau virtual ini untuk mendengarkan sedikit sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati Alvin sebagai membawa khotbah pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan mau memberkati supaya setiap khotbah, setiap kata-kata, ayat-ayat, setiap firman-Mu yang Alvin sampaikan kiranya dapat menjadi berkat ya Tuhan. Kiranya dapat dimengerti tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan juga mau memberkati supaya khotbah ini menjadi dasar bagi kehidupan kami ya Tuhan, dasar bagi jalan-jalan untuk kami menghadapi setiap pergumulan kami ya Tuhan, baik untuk hari ini maupun untuk hari-hari kedepannya ya Tuhan. Agar perilaku dan tingkah laku kami, hidup kami semuanya seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu saja. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran, supaya layak menerima berkat-Mu. Jadikanlah semuanya seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Jadi gimana Bros keadaannya? Semoga sehat-sehat terus ya, lagi kondisi kayak gini. Tetap jaga kesehatan Bu, jaga kebersihan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah tentang relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai khotbahnya, apa sih sebenarnya pengertian relasi itu? Jadi relasi itu merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi itu atau hubungan yang ada itu bakal ada relasi itu jika tiap orang dapat meramalkan secara tepat atau dia kayak mengira-ngira gitu tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Misalnya dia membayangkan gitu apa yang akan dilakukan si A terhadap si B. Nah, seseorang dikatakan memiliki relasi yang intim atau dekat dengan orang lain ketika orang tersebut itu mengenal dirinya, siapa orang tersebut, dan mengasihi dia seperti dirinya. Dia mengasihi pihak lain atau lawan bicaranya itu seperti dia mengasihi dirinya sendiri dengan sebuah kasih yang tulus. Jadi kasihnya tuh bukan karena bias atau gue kenal nih orang nih, tapi karena emang kasih kita itu tulus dari hati kepada siapapun aja. Kasih kita itu baik ke orang yang gak dikenal, yang penting kasih itu tulus dari dalam hati kita. Relasi itu dapat terbangun dengan adanya komunikasi yang intens atau yang komunikasi yang berulang-ulang terus dilakukan, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas siapa orang ini, siapa yang kita ajak bicara. Dalam kehidupan rohani pun kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Ya, dalam Alkitab doa disebut ya sebagai nafas orang beriman, nafas orang Kristen. Doa menjadi salah satu jalan atau cara untuk kita untuk dapat berkomunikasi dengan intens, untuk dapat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan tuh dapat semakin intim ya, salah satu caranya dengan berdoa. Karena ya dengan berdoa kita belajar untuk berkomunikasi gimana caranya ya ngobrol sama Tuhan gitu, untuk mencurahkan isi hati kita, pengharapan-pengharapan dan segala permohonan kita. Bahkan kita percaya bahwa doa itu ya adalah nafas hidup orang percaya. Istilahnya dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan Kristen ya doa itu makanan sehari-hari. Kalau misalnya dalam kehidupan kita harus makan, harus minum setiap hari ya, ibaratnya kalau orang Kristen kehidupan rohaninya ya tiap hari harus doa lah. Doa bangun tidur, doa mau tidur, doa makan, pokoknya berdoa. Jadi oleh karena itu doa menjadi salah satu relasi komunikasi kita sebagai manusia yang punya keterbatasan dan kerapuhan di hadapan Tuhan.
kita sebagai manusia yang terbatas itu sangat rapuh ya di hadapan Tuhan. Jadi doa itu sangat penting karena ya kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap waktu ya, karena kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Kita yang nggak berdaya, nggak punya kuasa apa-apa, nggak punya kekuatan, ya harus selalu berserah kepada Tuhan untuk diberi perlindungan, pengharapan, dan penghiburan dan lain-lain. Jadi karena itu doa itu sangatlah penting bagi kita. Sama seperti orang yang gak bernafas ya akan mati. Kan karena istilahnya doa itu nafas orang beriman, nafas orang percaya, ya orang yang tak berdoa pun ya bakal mati secara iman ya, bukan secara harfiah. Jadi tanpa berdoa, relasi kita dengan Tuhan itu tidak intim atau tidak dekat. Hal ini bukan berarti bahwa doa sebagai faktor sekedar formalitas saja atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Monolog. Jadi monolog tuh maksudnya bukan cuma satu arah aja. Jadi doa itu dua arah. Itu komunikasi kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, bukan ya kita percaya itu memang ya, komunikasi itu dua arah. Jangan kita hanya percaya gue berdoa nggak ada yang denger nih, Tuhan nggak jawab. Tuhan pasti memberikan jawaban, langsung diberikan jawaban, menunggu dulu atau tidak diberikan. Doa semestinya itu merupakan relasi yang dekat dengan intim antara manusia dengan Tuhan. Doa merupakan ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan, namun juga kesediaan manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan serta mendengar suara dan panggilannya. Dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Nah, kali ini aku coba bacain ya dari Alkitab. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Oke. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekian firman Tuhan. Jadi di Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 ini tuh berisi tentang 3 nasihat bagi kita itu sebagai pengikut Kristus ya, supaya menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi di ayat 22 itu kita diberi nasihat bahwa kita harus memiliki hati yang tulus dan iman yang teguh. Atau bahasa Inggrisnya tuh ada faith ya, percaya. Iman menjadi dasar yang kuat dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh berarti itu hati telah dibersihkan dari hati nurani jahat dan tubuh telah dibasuh dengan air yang murni. Hal ini berarti ketika kita berdoa, menaikkan doa harus ada hati yang tulus dengan memiliki pikiran yang baik dan bersih, bukan pikiran yang jahat untuk menjatuhkan orang lain atau menyuruh Tuhan untuk menaklukkan orang lain yang menjadi musuh kita. Jadi dalam berdoa itu kita harus bersedia menerima hadirat Tuhan. Kita juga berdoa yang baik, bukan meminta Tuhan berkati dia supaya dia mati atau dia kalah supaya kita yang menang. Doa kita itu harus berpengaruh gitu loh, buat kehidupan kita, buat kehidupan orang, jadi berkat gitu loh istilahnya. Jangan mendoakan yang tidak baik, karena doa yang tidak baik juga akan berbalik gitu kembali ke kita. Dalam doa juga tidak cukup kita hanya memberikan apa keinginan kita, tapi kita juga harus istilahnya cerita, terus tanya apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita juga menjalin relasi yang intim, relasi yang kuat dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu juga bukan karena cuma-cuma ya, itu pemberian Tuhan gitu, karena anugerah Tuhan. Jadi hati yang tulus, ikhlas adalah hati yang jujur.
sejati, asli, apa adanya, nyata. Jadi nggak hanya kelihatannya dari luar kayak apa tapi dalamnya beda. Tapi ikhlas itu maksudnya kayak ya bener-bener apa adanya gitu. Kita menunjukkan iman kita, hati kita, rasa kasih kita itu dengan kuat gitu, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebohongan hanya gimmick atau apa. Yang kedua, disebutkan dalam ayat 23 itu adalah teguh dalam pengharapan, atau dalam bahasa Inggrisnya hope, itu pengharapan. Nasihat untuk teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan berkenaan dengan seseorang atau relasi dengan diri sendiri, yaitu bagaimana kita mampu menjadi orang teguh dalam pengharapan. Kita sebagai orang Kristen, orang beriman harus tetap percaya ya, harus tetap memiliki pengharapan, karena kita telah dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita harus memiliki pengharapan akan kedepannya. Kita percaya bahwa kita nanti akan bersama-sama dalam kerajaannya. Semua itu ya bisa dibilang ya pengharapan ya. Pengharapan tuh kayak yang kita percayai di masa depan gitu loh. Yang ketiga ada pada ayat 24-25, yaitu saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, atau bahasa Inggrisnya itu love ya, cinta kasih. Kita saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saling menasihati. Nasihat ini berkenaan dengan kehidupan berjemaat atau relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama itu saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Jadi kita juga berelasi dengan sesama harus didasari kita tuh misalnya berawal dari saling memperhatikan gitu. Kita memperhatikan perilaku dia, terus perlakuan kita terhadap dia juga didorong oleh karena adanya rasa kasih gitu. Jadi ketiga hal ini tuh menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan atau belum? Memang kita menyadari ya, bahwa diri kita itu banyak dosa, penuh dosa. Kita terbatas, kita nggak sempurna. Tapi kita tetap perlu mengucap syukur bahwa Tuhan itu yang tak terhingga itu mau memberi kita anugerah sehingga kita dapat memiliki relasi dengan Allah. Walaupun mungkin beberapa dari kita relasinya belum baik, tapi kita sudah diberi anugerah, kita memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi kita harus dari kemauan diri kita sendiri sih, dari masing-masing kita. Mau gak sih kita memiliki hati yang tulus, iman yang teguh dalam pengharapan dan kasih, supaya kita dapat memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, jadi ketiga hal tadi yang ayat 22, ayat 23 sampai 24 sampai 25 itu digambarkan oleh Hana dalam kisahnya di 1 Samuel 4 ayat di 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. Nanti bisa dibaca ya sama Burus sendiri. Jadi ini menceritakan saat datang kepada Allah melalui doa yang dipanjatkan. Jadi Hana itu datang pada Tuhan untuk berdoa itu. Jadi Hana itu sedih gitu. Dia kondisinya itu dia tidak mempunyai anak ya. Terus Hana juga sedih karena sikapnya Penida, madunya. Penida itu terus menyakiti hati Hana dan membuatnya marah. Kita bisa ngebayangin ya betapa sedihnya Hana karena udah gak punya anak, kondisinya dia terus meminta pada Tuhan tapi gak punya. Tapi kesedihan itu tidak dapat dipahami dan diterima oleh Elkana suaminya. Elkana justru mempertanyakan alasan kesedihan Hana. Menurut Elkana, Hana tuh gak seharusnya bersedih karena keberadaannya sebagai seorang suami lebih berharga daripada anak laki-laki ya. Bagi Elkana memang begitu, tapi menurut Hana ya nggak gitu, dia memang ingin punya anak gitu. Jika Elkana berusaha menempatkan dirinya di posisi Hana, mungkin ia dapat memahami perasaan Hana.
dapat mengeluarkan kata-kata yang lebih tepat untuk menghibur dan menguatkannya. Jadi kalau relasinya baik sebenarnya si Akana ini dapat memposisikan dirinya menghibur, bukan malah kayak menghakimi atau membanding-bandingkan. hal hal itu juga nggak membuat keadaan lebih baik gitu, karena malah Hana jadi lebih sedih. Hana mencurahkan isi hatinya dalam doa, kesedihannya dalam doa dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sikap doa Hana itu yang menyerahkan setiap pergumulan, setiap kesedihannya itu kepada Tuhan. Ia mencurahkan setiap isi hatinya kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan mau memberikan Hana itu seorang buah hati. Tuhan juga mendengar isi hati Hana, memahami setiap pergumulannya. Bahkan Hana juga terus berpengharapan kepada Tuhan. Hana tuh tetap percaya bahwa dia pasti punya anak. Dia yakin kalau Tuhan sudah berkata pasti ditepati, nggak mungkin enggak. Bahkan Hana terus berpengharapan. Imam Eli mengira Hana tuh sedang mabuk karena kelihatannya dia berbicara namun nggak ada suaranya kan. Tuhan juga setelah setahun itu Tuhan akhirnya menjawab doa Hana. Hana kemudian melahirkan seorang anak dan anak itu diberi nama Samuel. Samuel yang kemudian diserahkan oleh Hana untuk membantu Imam Eli di rumah Tuhan. Jadi bagaimana sih sekarang pertanyaannya, gimana relasi doa kita sekarang ini dengan Tuhan? Doa itu semestinya merupakan relasi dengan Tuhan yang kita sadari. Doa menjadikan kita semakin mengenal Tuhan. Doa diungkapkan dengan hati yang tulus, ikhlas, iman teguh dalam pengharapan dan kasih. Jadi selamat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, hati yang tulus, ikhlas, dan memancarkan terang bagi berkat bagi sesama kita sebagai wujud relasi yang indah bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati firman yang telah disampaikan oleh Alvin ya Tuhan pada kesempatan kali ini. Kiranya khotbah pada kali ini menjadi petunjuk kami untuk kami terus mau memperbaharui diri kami, memperbaharui sikap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati kami ya Tuhan, menyadarkan kami, mengetuk pintu hati kami untuk terus memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Terus menyadarkan diri kami bahwa doa itu adalah nafas bagi orang Kristen ya Tuhan, ke sumber kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bahwa doa itu adalah komunikasi yang sangat intim, yang sangat penting ya Tuhan bagi kami agar relasi kami dengan Tuhan semakin baik. Kiranya Tuhan mau memberkati Alvin ya Tuhan. Setelah kesempatan ini Alvin akan melanjutkan aktivitas Alvin ya Tuhan. Hamba-Mu akan pergi, tetapi firman-Mu tidak akan pergi ya Tuhan. Firman-Mu akan menetap di hati kami masing-masing, merubah diri kami, merubah sikap kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati negara ini ya Tuhan, memberkati setiap pemimpinnya ya Tuhan, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, kepala desa, kepala kelurahan ya Tuhan, RT RW, setiap anggota pengurus pemerintahan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka semua takut akan Tuhan, menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan juga mau memberkati sekolah ya Tuhan, pendidikan kami ya Tuhan, yang kelas 12 sedang menghadapi ujian-ujian praktek. Kedepannya juga akan ada ujian sekolah dan ada UTBK ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap kegiatan belajar mengajar kami, setiap kegiatan latihan kami untuk dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan
memantapkan persiapan kami supaya kami dapat lulus dari SMA dengan nilai yang memuaskan dan juga dapat diterima di PTN-PTN yang sudah Engkau persiapkan ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan juga memberkati ya Tuhan Bu Ros, kiranya Bu Ros tetap sehat selalu ya Tuhan, dan Bu Ros dapat mengajar siswa-siswa Rokris SMN 21 dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan juga kiranya memberkati orang tua dari setiap kami ya Tuhan, supaya diberikan panjang umur, kesehatan, dan kelancaran dalam rezeki, supaya kiranya mereka dapat memberikan dan memberikan kami pendidikan ya Tuhan sampai tingkat-tingkat yang tinggi ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap pekerjaan mereka, agar pekerjaan mereka dapat menjadi berkat bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi siapapun ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati saudara-saudara kami yang baru-baru ini terkena banjir ya Tuhan, kiranya Tuhan mau menghibur mereka. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang belum seberuntung kami yang sakit ya Tuhan, jamah dan berkati mereka semua ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat pulih, mereka terhibur, dapat melakukan kembali aktivitas mereka dengan normal ya Tuhan, seperti kami yang beruntung ya Tuhan dapat hidup normal seperti ini. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kami yang baik kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran, supaya layak menerima berkat-Mu. Jadikanlah semuanya seturut kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.